Ya Mas ya. Sehat. Sehat dengan doanya Pak Kiai. Ya Allah, ya alhamdulillah ya. Biar sehat terus ya. Iya, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah terlebih dahulu hadrana habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thumma ila ruhi abai wa ikhwanihi min al-anbiya'i wal mursalin wa ala kulli minhum as-sahabah wal quraba والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح الأئمة المجتهدين والعلماء العاملين والمفسرين والمحدثين والفقهاء العاملين ومشايخنا في الدين سيما شيخنا وقدوتنا المقرب في سنة الشيخ جميعنا والمقرب به محمد بن كشف المطلب والتشكيل عن ابن كيهجران وأصولهم وفروعهم وجميع مشايخهم وأصدقائهم وتلاميذهم وجميع مشايخنا في الدين بأن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا ويفوزنا وينصرنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة ثم إلى روح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وإخواننا وأخواتنا وقرباتنا وجيراننا ومن ظلمنا أو أسأنا إليه ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات بأن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة رحمة الله ورضوانه عليهم أجمعين آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا يا رب أنت ولا تكلنا إلى تدبير أنفسنا فالنفس تعجز عن إصلاح ما
فسدا يا رب أنت العليم وقد وجهت يا أملي إلى رجائك وجها سائلا ويدا يا رب وللرجاء ثواب أنت تعلمه فاجعل ثوابي دوام الستر لي أبدا يا رب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. Al-Mukarramun wal-Muhtaramun, para guru, para muallimin, para sesepuh, para orang tua, ketua DKM Masjid Al-Mukarramah Ustaz Haji Abdul Aziz beserta seluruh pengurus DKM dan para asatidzah lainnya, para bapak, para jamaah sekalian, yang mudah-mudahan kita semua pada malam hari ini kita berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah senantiasa pelihara iman dan Islam kita. Ya Allah, berkahi usia kita, Allah berkahi rumah tangga kita, Allah berkahi rezeki kita, Allah berkahi masjid dan kampung halaman kita. Allah jauhkan diri kita dan juga keluarga kita, anak-anak kita ya, dari segala yang Allah murkai, dan mudah-mudahan apa yang menjadi niat dan hajat kita, mudah-mudahan semuanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah, kita berjumpa kembali setelah sebelumnya ya tawakuf ya, dari dalam rangka kita mengisi bulan suci Ramadan, yang tentunya para jamaah sekalian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang kita lakukan, ibadah-ibadah yang kita kerjakan di bulan suci Ramadan, baik sholat kita, puasa kita, ya, tadarus kita, sholat tarawih dan qiyamul lail kita, zakat kita, sedekah jariah kita, dan seluruh amalan ibadah lainnya yang kita lakukan, yang kita kerjakan di bulan suci Ramadan, mudah-mudahan ya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Serta kita semua berdoa mudah-mudahan kita senantiasa
senantiasa diberikan sehat walafiat dan panjang umur sehingga kita bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan berikutnya. Amin ya rabbal ya alamin. Alhamdulillah wa syukurillah juga ya, kita bisa hadir di tempat ini ya, dan pemerintah sudah memberikan kelonggaran ya. Ini sebelumnya karpetnya baru setengah, sekarang sudah mulai banyak ini ya. Karena memang sudah tidak perlu pakai masker lagi kecuali saat-saat tertentu saja. Nah, sehingga mudah-mudahan kondisi ini semakin membaik ya. Yang berangkat haji pun juga sudah mulai berangkat ya. Sudah mulai Sudah mulai berangkat meskipun baru 50%. Dan yang usia 65 tahun ke atas belum diperbolehkan. Ya, saya pun juga mendapat giliran sebenarnya kemarin ngarep-ngarep barangkali sekarang berangkat ya belum juga ya. Saya pikir saya bagian dari yang 50%, ternyata 50% sisanya. Ya, kalau tidak ada halangan ya berarti tahun apa? Ya, tahun depan. Tapi ada kulihal para jamaah sekalian, ya kita berdoa ya mudah-mudahan ya kondisi di tanah air kita, di kampung kita ya terus semakin membaik ya. Sekolah-sekolah juga mudah-mudahan tidak ada halangan terus untuk tatap muka ya. Pengajian-pengajian juga ya seperti sebelumnya ya, tidak ada lagi aturan-aturan yang membuat sulit baik itu bagi pengurus maupun para para jamaah dengan sebab ya kondisi-kondisi tertentu. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya sebelum saya mulai ada ya meskipun ini sudah masuk bulan Dzulqa'dah ya, tapi tidak ada salahnya ketika kita silaturahmi dan juga saling memaafkan ya, tidak ada batasan dan tidak ada waktu ya. Mudah-mudahan ya kita semua termasuk daripada orang yang saling memaafkan ya, sehingga nanti dalam perjalanan 1 tahun ke depan kita bakal bertemu duduk bareng ya, ini semakin semakin enak begitu. Ya, saya punya salah mohon dimaafkan, begitu juga para jamaah ketika punya salah juga sudah saya maafkan terlebih dahulu. Sehingga hari ini dan seterusnya mudah-mudahan tidak ada urusan di antara kita gitu ya. Ya, sehingga makin dekat ya hubungan kita, makin kekeluargaan ya, seperti halnya guru-guru kita, orang-orang tua kita sudah contohkan. Silaturahmi ini ya terus akan berlanjut sampai kita wafat dan akan terus dilanjutkan ya oleh generasi-generasi ya berikutnya. Amin ya rabbal ya alamin. Kita lanjut saja, kita memulai kembali. Sudah sampai di ayat kalau nggak salah ayat 32 daripada surah Al-An'am ya, halaman 237 untuk kitab tafsir Al-Munir cetakan Ihya Al-Kutub Al-Arabiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahwun. Wa mal hayatud dunya, dan tidaklah kehidupan di dunia ya illa ya la'ibun ya permainan, walahwun dan candaan ya sendak gurau. Ayat ini ya, sudah sering kita dengar mengingatkan kepada kita bahwa hidup ini seperti halnya permainan. Yang namanya permainan pastinya dibatasi oleh apa? Oleh waktu. Ya,
Ya, kita main bola dibatasi babak pertama 45 menit, babak kedua apa? 45 menit. Olahraga tinju juga sama, maksimal 12 ronde ya. Satu rondenya 3 sampai 4 menit. Nah, ini ada apa? Ada batasan. Artinya permainan ini ya sifatnya tidak terus-menerus. Begitulah kehidupan kita di mana? Ya, di dunia. Kan kita tidak selamanya hidup apa? Di dunia. Bahkan waktu ya, terus berjalan tanpa sadar. Sekarang kita sudah menjadi orang tua. Sebelumnya ada yang ngobrol-ngobrol, ya, orang tua yang usia sudah 60, Pak Ustadz, ini orang tua udah pada kagak ada. Lah, ya, Bapak sendiri berapa usianya? 60. Kira-kira 60 tua apa masih muda? Udah tua. Ya berarti ya udah tua berarti. Ya, artinya tanpa sadar bahwa kita pun sudah apa? Sudah tua. Pak Ujang, jangan ngaku muda lagi. Udah tua, udah apa? Udah tua ya. Nah, ini kan tidak terasa. Guru-guru kita rasanya baru kemarin ada, sekarang sudah apa? Sudah nggak ada. Ya, dan tidak ada kemungkinan besok giliran siapa? Ya, giliran kita. Ya, dulu kita masih kecil, tahu-tahu sudah keluarga. Dulu sudah berkeluarga, tahu-tahu punya anak. Dulu punya anak, tiba-tiba sudah punya apa? Sudah punya cucu. Dulu waktu Abuya punya cucu pertama ya dari saya. Ya, kemudian lagi liburan keluar, ada anak kecil nanya. Ya, nanyanya manggilnya kakek. Kek, bagaimana kabarnya? Itu Abuya nanya ke saya, emang gua tua apa? Ya udah tua, udah punya cucu, gitu kan? Udah punya apa? Udah punya cucu lah, makanya kagak ngaku tuh. Udah. Apalagi rambutnya apa? Putih ya. Kalau Abuya tuh nggak apa, rambut itu dibiarkan, nggak apa. Kan ada orang yang sering nyemir rambut. Kalau Abuya bodo amat dah, mau putih kayak mau habis mau botak gitu kan. Nah, itu Abuya dulu begitu. Artinya para jamaah sekalian bahwa ya inilah kehidupan, sifatnya seperti permainan yang ada batasan apa? Ada batasan waktu. Kita pun juga sama. Ya, di dunia ini ada nggak batasan waktu kita? Ada batasan waktu kita. Kan kata Nabi, ya, umur umatku baina sittin wa sab'in. Makanya umur Nabi di 63 tahun, Sayyidina Abu Bakar sama 63 tahun. Sayyidina Umar juga sama 63 tahun. Sayyidina Ali juga sama. Dan tidak banyak yang umurnya seperti usianya Sayyidina Utsman bin Affan yang 80 lebih. Itu nggak banyak. Ya, apalagi sekarang penyakit apa? Penyakit banyak kan begitu ya. Ya, kalau dulu orang ya sehat karena nggak macem-macem, makan yang nggak macem-macem. Ya, terus juga kemana-mana jalan kaki kan begitu ya. Ya, sekarang makanan sudah macam-macam, udah campur-campur deh, yang sehat kagak sehat udah nggak ketahuan udah ya. Belum lagi kendaraan yang begitu mudah. Kalau orang dulu apa? Bergerak. Kalau seandainya mau mandi harus apa? Nimba dulu kan begitu. Nimbanya aja itu sudah apa? Ya, sudah bergerak. Ya. Sekarang serba pencet apa? Pencet tombol. Nah, artinya para jamaah sekalian bahwa inilah umur daripada apa? Ya, usia daripada umatku. Dulu ada sahabat yang kemudian bertanya kepada Rasul, kami kepengen seperti usianya umat-umat selain Nabi. Kan umat-umat selain Nabi atau nabi-nabi selain Nabi kita Muhammad itu kan umurnya ya banyak yang di atas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi Nabiullah Nabi Nuh alaihissalam, berapa usianya? 950 tahun. Dan 950 tahun ini baru satu riwayat. Padahal riwayat yang lain mengatakan ya ini riwayat yang paling pendek ini 950 tahun. Riwayat yang lain mengatakan usia Nabiullah Nabi Nuh 1020 tahun. Riwayat yang lain 1050 tahun. Riwayat yang lain 1400 tahun. Riwayat yang 1650 dan riwayat yang lain 1700 tahun. Ada riwayat-riwayat tuh ya.
Ya bayangkan kalau usia Nabi kita Muhammad SAW mengambil riwayat yang terakhir tadi di 1700 tahun dan Nabi wafat 1400 tahun lebih yang lalu ya. Kalau Nabi pakai usia Nabi Nuh yang riwayat terakhir ini 1700, berarti Nabi masih apa nih? Masih hidup. Kita bakal makan nasi bareng ini habis ini. Ya itu kalau apa? Ngelihat usianya seperti Nabi Nuh alaihissalam dalam salah satu apa? Ya riwayat. Tapi apa kata Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya umatku tidak perlu khawatir meskipun ya usianya pendek begitu ya, tapi nanti di akhirat nahnul akhirun, kami meskipun golongan terakhir nih ya, tapi nanti di akhirat menjadi apa? Nahnu awwalun, kami menjadi ya umat yang paling pertama. Ya. Man yadkhulu al-jannah, termasuk golongan yang paling pertama masuk apa? Masuk surga. Biarpun umur kita paling kuntet begitu, tapi masuk surganya termasuk golongan yang paling apa? Ya paling dulu. Kan itu enak begitu, ya. Sebab belum tentu usia dipanjangin, ya ini kira-kira kalau usia dipanjangin ibadahnya makin rajin atau enggak. Nah, kan begitu. Walahun dan juga candaan. Ai artinya wa mad ladzat, dan tidaklah kesenangan, wal mustahsinat ya, dan juga keindahan ya, al hasilah yang dihasilkan ya fi hadhihi dunya ya pada ya dunia ini, illa farhun, kecuali yang sifatnya apa? Senang. Ya sifatnya apa? Ya senang, yushgilun nafsa amma tantafi'u bihi, yang dapat membuat orang itu sibuk. Ya, syagol, sibuk. Ya, orang kalau udah sibuk ujung-ujungnya apa? Lupa. Saking dia sibuk, apa? Saking dia sibuknya akhirnya apa? Ya lupa. Amatan tafi'u bihi, dari sesuatu yang membuat ya manfaat. Artinya saking senangnya dia dengan dunia, dia akan kejar terus dunia. Ya kerja, ya dia sudah senang kerja, apalagi kerja langsung dibayar cash kan di dunia kan begitu ya. Ya kalau di akhirat ya coba sekarang kita sholat, kita kan belum tahu ini apa namanya, kita bakal dapat apa nanti di mana. Ya di akhirat. Ya bahkan saking sulitnya ya untuk menebus daripada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, sholat yang kita lakukan 1 tahun belum tentu ada yang diterima. Coba bayangin ya, 1 tahun kita sholat, apakah kita yakin sholat tersebut sudah apa? Sudah diterima? Apakah kita berani menjamin kalau sholat kita selama 1 tahun apa? Ya yakin tidak apa diterima? Ternyata berat perjuangannya. Nah sehingga para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi ya untuk ya apa meraih kebaikan ini ya memang tidak apa ya tidak mudah ya. Nah, apalagi kalau sudah ada godaan dunia, akhirnya yang membuat orang ini semakin lupa. Wa batilun, dan juga kebatilan. Ya, yasrifun nafsa 'anil jaddi, yang kemudian ya akhirnya membuat ya orang itu ya menjadi apa? Menjadi lalai ya. Ya 'anil jaddi, dari ya apa sungguh, dari rajin, fil umuri ilal hazli, ya, fil umur, dari perkara-perkara yang nanti ujung-ujungnya membuat orang itu hazal, ya bercanda, tertawa, ya. Nah para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi ini adalah sifat-sifat ya dunia. Ya, orang kalau dunia itu pasti senang, pasti apa? Ya senang. Makanya kalau kita bikin pengajian terus kemudian di depan bikin konser musik, kira-kira yang ramai yang mana? Iya, konser musik yang ramai begitu. Sama yang begini mah rada apa? Iya, rada kurang apa? Rada kurang demen. Ya. Walad darul akhirah, dan juga apa nih?
kampung akhirat, ya sungguh ya kampung apa bagi kampung akhirat, ay al jannah, artinya surga, awit tamassuk, atau ia berpegang bi amalil akhirah, dengan amalan-amalan akhirah, ya akhirat, ya wa naimil akhirah, dan juga kenikmatan apa ya akhirat. Nah, sungguh yang menjadi tujuan kita ini seharusnya apa? Kampung mana? Kampung akhirat. Kan ada yang sering kita dengar ini kaitannya dengan apa namanya, hubbul waton minal iman, kan begitu ya. Ini ada disinggung di dalam kitab Riyadhus Shalihin dengan syarahnya kitab Dalilul Falihin di juz 3, itu di awal itu disinggung tentang apa namanya hadis ya hubbul waton minal iman. Nah, nanti al-waton ini terbagi dua, ada yang al-waton al-hakiki. Ya. Ada al-waton al-hakiki, di mana waton yang hakiki ini dialah adalah akhirat. Jadi sebenarnya tempat kembali kita adalah kemana? Akhirat. Tanah air kita adalah apa? Adalah akhirat. Nah, kalau yang di sini di dunia ini yang tidak hakikat ini, yang sifatnya tidak permanen. Kenapa? Karena rumah kita Nabi Adam alaihissalam dulunya di mana? Di akhirat, di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kampung kita sebenarnya. Ya, dan kita hidup di dunia ini hanyalah apa? Hanyalah transit. Nanti kita akan kembali kemana? Ke akhirat. Makanya ya hubbul watan minal iman, orang yang mencintai tanah lahirnya, tanah airnya, maksudnya adalah akhirat, ya minal iman, ya ini ada termasuk sebagian daripada apa? Daripada iman. Artinya ingat akhirat ini bagian daripada apa? Ya daripada iman. Nah, jadi begitu ya, itu bisa dilihat dalam kitab Dalilul Falihin syarahnya min kitab Riyadhus Shalihin, ya. Nah, sehingga para jamaah sekalian, ini seyogianya kita seperti itu, menjadikan akhirat ini tujuan apa? Tujuan akhir kita ya, karena memang kita akan kembali kemana? Ke akhirat. Itulah kampung kita yang apa? Yang sebenarnya. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Khairun, ya. Hal itu lebih apa? Lebih baik. Lilladzina yattaqun, bagi orang-orang yang bertakwa, ya bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa saja orang-orang yang disebut yang bertakwa? Minal ma'asi, dia menjaga dirinya dari maksiat. Dari apa? Ya, dari maksiat. Wal kabair, dan juga dosa-dosa apa? Ya, dosa-dosa besar. Ya. Nah, ini apa? Orang-orang yang bertakwa dia menjaga dirinya dari maksiat dan juga dosa-dosa apa? Dosa-dosa besar. Ya, dosa besar itu yang membunuh, berzina, ya, makan harta anak yatim. Ya, bahkan ada salah satu dosa besar itu ya termasuk daripada berdusta. Dan ini ketika ja'a a'rabiyun, ya orang Arab Baduy nanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kabair apa ya Rasul? Ya, kabair itu Rasul menjawab, ya di antaranya adalah apa? Di antaranya adalah ya engkau berdusta. Makanya jangan pernah apa? Ya berdusta. Ya. Wa qara Ibnu Amir, ya, dan membaca oleh Ibnu Amir dalam qiraat Ibnu Amir, waladarul akhirah. Kalau kita kan baca waladarul, ya itu ada tasydidnya. Kalau ini tidak ada tasydid, ya waladarul akhirati. Kalau kita waladarul akhiratu, kalau ini waladarul akhirati bi idhafati dar, dengan diidofahkan ya kepada apa? Dar, ya. Ini menjadi susunannya ya mudhaf ilaih ilal akhirah. Afala ta'qilun, apakah mereka tidak apa? Tidak menggunakan akal mereka. Wa qara'a Nafi' wa Ibnu Amir wa Hafs, ya, dan membaca oleh Imam Nafi', Ibnu Amir dan juga Imam Hafs bitta'i 'alal khitab, dengan apa? Ta. Nah, di sini afala ta'qilun. Ya, ini qiraatnya Imam Nafi', Ibnu Amir
dan juga Imam Hafiz ya. Ai artinya kul, katakanlah olehmu lahum, bagi mereka, ala tatafakkaruna ya ayyuha al-mukhatibun, apakah engkau berpikir wahai orang-orang yang diajak bicara. Nah, jadi kenapa di sini menggunakan domir tak ya, seperti halnya anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, itu kan domir apa, mukhatab. Ya, domir mukhatab itu ya, orang yang diajak bicara dan orangnya ada. Seperti halnya ya, saya bicara kepada para jamaah sekalian. Ya, ini juga menggunakan apa? Domir mukhatab, seperti halnya assalamualaikum. Ya, ka kuma kum, ki kuma kunna. Nah, itu adalah domir apa? Domir mukhatab. Kenapa? Ya, saya tidak menyebutnya assalamu alaihim, karena kalau alaihim berarti para bapak sekalian tidak ada di sini. Nah, karena bapak mendengar apa yang saya sampaikan, makanya saya mengucapnya assalamualaikum. Kenapa? Karena para jamaah sekalian adalah orang yang saya ajak apa? Ya, saya ajak bicara. Kan seperti itu. Makanya termasuk kemudian itulah kenapa yang menjadi salah satu alasan para mayit-mayit yang ada di kubur, kenapa mereka itu pada hakikatnya mereka masih hidup, diantaranya dengan hadis Nabi yang ketika engkau sampai dikuburkan, ucapkanlah salam kepada apa? Mereka. Kan domirnya assalamualaikum ya ahlal apa? Kubur, tidak menggunakan assalamu alaihim. Kenapa demikian? Karena mereka di alam kubur pada hakikatnya mereka apa? Mendengar. Tapi dibatasi oleh kematian sehingga kita tidak bisa mendengar apa? Mendengar mereka. Ya, dibatasi, ada dinding yang membatasi komunikasi itu, yaitu apa? Kematian. Tapi bukan berarti mereka tidak apa? Ya, mereka tidak dengar. Mereka pun tidak apa? Mereka pun mendengar. Bahkan mereka apa? Menjawab, cuma kuping kita yang tidak bisa apa? Ya, mendengar. Makanya assalamualaikum. Dan hikmahnya ya, membuat orang yang berziarah tidak apa? Agak takut. Ya. Lah kalau seandainya apalagi kita ziarah ke makam Nabi. Ya, kemudian habis makam Nabi kan kita biasa ziarah kemana? Sayyidina Abu Bakar. Giliran Sayyidina Umar bin Khattab. Coba bayangin bagaimana. Ya, karena kan ada kisahnya yang pada saat itu antara Sayyidina Ali radhiyallahu ya anhu ya, wa karramallahu wajhah. Sayyidina Ali mengatakan begini, ini Sayyidina Umar semasa hidupnya tidak ada orang yang tidak pernah ya dibentak begitu. Semua orang pernah ngerasain apa? Dibentak, saking tegasnya apa? Beliau, saking nggak pernah takut. Kemudian ketika berada di alam kubur, ketika diantar ke pemakaman, para sahabat ya kaum muslimin pada balik, hanya satu yang tertinggal, yaitu Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Sayyidina Ali berdoa kepada Allah, ya Allah,